masuk Zoom. Oh, lagi nyoba masuk Zoom ya. Segera mungkin ya. Oke Kak, lagi berusaha masuk breakout room. Oke, udah Kak, udah lengkap. Oke, oposisi udah lengkap? Enggak, Pak. Oke, jadi pertama-tama selamat karena udah sampai di babak semifinal. Setelah beberapa ronde yang cukup ketat, perkenalkan nama saya Iqbal. Saya akan menjadi juri ketua dalam ronde ini. Menjuri bersama saya ada beberapa juri yang sangat luar biasa juga. Aku akan persilakan mereka untuk memperkenalkan diri. Mungkin dimulai dari Kak Cia. Halo semuanya, nama saya Kacia. Saya ucapkan semangat untuk semuanya. Selamat karena telah sampai semifinal. Kasih Kak Cia. Selanjutnya Kak Melinda. Halo semuanya, selamat berdebat dan ya semoga beruntung teman-teman. Nama aku Mei. Terima kasih Iqbal. Terima kasih Kak Razik. Salah. Semuanya, Adin di sini. Selamat sudah mencapai sejauh ini di semifinal. Ya, good luck for the debate. Oke, selanjutnya Kak Rizky Ananda. Halo semuanya, aku Rizky. Selamat bagi kedua tim karena sudah sampai pada babak semifinal. Yang terbaik semuanya untuk debat ini. Oke, terima kasih. eh, Jadi semua juri sudah memperkenalkan diri. Sebelum kita memulai debatnya, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Pertama, karena ini lomba debat bahasa Indonesia, usahakan selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato teman-teman. Saya tahu ini kita akan membahas Bank Dunia, tapi dan berkaitan dengan hal-hal yang internasional, tapi usahakan istilah-istilah yang dipakai itu masih dalam bahasa Indonesia. Kedua, juga hindari generalisasi. Kalau dalam pidato kalian ada hal-hal yang sensitif, mohon dihindari. Pastikan pidato kalian itu tidak menyinggung golongan atau orang tertentu. Yang terakhir untuk observer yang ada di sini, mungkin hindari sorak-sorakan di kolom chat, karena nanti debaters mungkin akan menggunakan kolom chat sebagai preferensi interupsi, dan saya juga akan menggunakan kolom chat sebagai sinyal untuk memberikan waktu dari menit ke 1 sampai ke 6. Jadi mohon biarkan kolom chat untuk clear, untuk bersih, dan kalau mau mendukung mungkin dari doa aja dalam hati. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya undang pembicara pertama dari tim pemerintah untuk membuka kasus mereka. Oke Kak, tunggu 30 detik. Kenapa ini button untuk close? Oke, POI itu bisa POI itu bisa POI bisa di unmute. Nanti saya akan buka sesi POI. Dan juga saya mau klarifikasi di sini karena ini di record, apapun suatu instansi yang saya mention itu saya nggak ada berniatan untuk menjelek-jelekkan, dan itu saya mention hal tersebut itu hanya demi kepentingan lomba debat. Maka dari itu ya makasih. 3, 2, 1. Negara-negara korup itu itu seperti apa sih negara korup? Itu contohnya di dunia ini adalah ya, negara korup itu memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Uang rakyat itu banyak diambil, dan juga bahkan kayak seluruh pemerintah, dan bahkan sistem pemerintahan itu pun juga korup, dari DPR-nya, terus dari menteri-menterinya dan lain sebagainya. Terus habis itu juga contohnya itu seperti contoh negara korup tersebut juga contohnya seperti Venezuela, Afrika Tengah, bahkan Indonesia sendiri pun dan lain sebagainya. Kantor faktual yang kami berikan di sini kepada Anda yakni adalah kita izinkan pinjaman untuk pinjaman bagi Bank Dunia ini untuk NGO, misalkan bikin edukasi di negara tersebut dan hal-hal lain yang bakal membantu rakyat secara langsung. Kenapa ini better? Satu, banyak NGO yang sebenarnya mau untuk bantu negara seperti ini untuk program edukasi dan lain sebagainya. Dua, kenapa? Karena problem yang dihadapi oleh negara berkembang yakni dikarenakan low quality sumber daya manusia yang low quality, dan low quality
ya dan lain sebagainya. Pembuatan yang kita lakukan itu berdampak langsung ke masyarakat tanpa harus melalui birokrasi dari pemerintahan yang korup dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ini nggak melalui birokrasi korup sehingga likelihood projectnya buat berhasil itu lebih bagus nggak seperti di sisi pemerintah nantinya. Yang keempat, terus di long term itu bakal ngedevelop country-nya secara langsung dan lain sebagainya. Karena dari NGO dan lain sebagainya ini langsung turun kepada masyarakat dan pada akhirnya masyarakat akan langsung terdevelop tanpa ada isi birokrasi di negara korup dan sebagainya. Ini benefit bagi Bank Dunia itu bakal likely karena benefit buat bikin orang pinter dan juga masyarakat terdevelop dan lain sebagainya itu pasti nggak kayak mining dan lain sebagainya. Masuk pada argumen saya, kenapa Bank Dunia itu tidak seharusnya mendanai proyek ekstraksi di negara korup. Satu mengenai kenapa pada akhirnya ini kenapa pada akhirnya ini rugi bagi Bank Dunia dikarenakan hutang dari Bank Dunia ini nggak likely untuk lancar dibayar. Masuk pada gini, saya ingin menjelaskan kenapa sih seberapa berat sih mendapatkan profit dari mining ini. Yang pertama satu, negara tuh perlu istilahnya kayak melakukan identifikasi secara geografi di suatu tempat. Misalkan apakah mineral tersebut tuh ada atau tidak seperti itu. Hal ini dilakukan tuh sangat panjang karena untuk mengidentifikasi hal tersebut itu sangatlah susah. Anda juga perlu perlu perjanjian misalkan di daerah tersebut dan juga Anda perlu menggali, terus Anda juga perlu mengidentifikasi berbagai hal dan lain sebagainya. Terus juga konstruksi mengkonstruk hal-hal seperti kayak mesin mining dan juga dan lain sebagainya itu lama banget, bisa sampai 1-3 tahun. Terus yang ketiga, dan juga operasi untuk mengekstrak hal tersebut juga selama 10-30 tahun. Terus juga penutupan pada saat Anda selesai mining, penutupan tambang ini juga diperlukan penutupan lamanya 1-2 tahun. Terus habis itu juga ada 5 tahun reklamasi dan ada juga ada 5 tahun reklamasi dan lain sebagainya. Ini nggak bakal terjadi sistem mereka biar irit ini dan hal ini itu nggak bakal terjadi sisi mereka dan lain sebagainya. Profit itu datang selama 10-15 tahun untuk profit dari mining ini karena apa ya? Untuk mengolah minyak tersebut dan juga untuk untuk mengekstraksi dari suatu tanah dan lain sebagainya itu lama banget kan. Pada akhirnya juga profit untuk beli minyak di negara tersebut itu juga nggak bakal likely. Maka itulah ini kenapa pemerintah tidak akan bisa memberikan uang kepada Bank Dunia. Masuk pada kenapa akhirnya mereka nggak dapat profit. Mereka negara berkembang yang dimana mereka nggak bisa mengolah hasil tambang tersebut. Ujung-ujungnya mereka jual barang mentah kayak Indonesia menjual nikel mentah, pada akhirnya uang tersebut tuh masih nggak cukup untuk membangun sekolah di Papua misalkan dan lain sebagainya. Dua, pemerintahnya korup, apalagi di konteks negara ini ada konteks pada masa ini adalah negara yang korup, yang dimana banyakkan dari keuntungan tersebut itu bakal susah untuk didapatkan dikarenakan keuntungan tersebut bakal korup dan sebagainya. Ini susah banget dibenerin karena yang korup tuh bukan cuma presiden tapi turun sampai ke level bawahannya, bahkan supervisor di desa misalnya. Makanya manifestasinya bakal buruk. Uang ini bakal dicomot di setiap level. Susah untuk dapat ke rakyat dan lain sebagainya. Best case ya oke, kita ambil deh bahwasanya best case di sisi mereka tuh yakni mereka bakal untung misalkan. Ini buruk bagi pemerintah dikarenakan satu, ini juga tetap jelek karena untung di sisi mereka itu sangat kecil karena pemerintah yang korup hanya peduli keuntungannya short term, bakal likely buat ngejual minyak mentah ke negara lain dan sebagainya. Seperti Venezuela yang dimana mereka menjual minyak mentah kepada China, pada akhirnya mereka nggak bisa bayar utang dan pada akhirnya mereka bangkrut. Walaupun mereka udah jual minyak dan lain sebagainya, mereka masih belum bisa menutupi utang tersebut. Kenapa ini likely? Karena pemerintah itu mau dielek biar mereka tuh bisa korup guys. Makanya mereka bakal likely buat mendapatkan keuntungan yang short term supaya dapat nama baik di masyarakat dan lain sebagainya. Sebelum itu ada POI. Kalau kamu bilang tambang itu lama, terus kalau nggak ada dana dari World Bank, gimana caranya mereka tambang sebagainya pada akhirnya bukan? Ya kan makanya, ya gimana nih? Ada 5 menit kok, Kalau santai. kamu bilang negara berkembang, tambang itu lama dan sebagainya, itu kan mahal. Terus dananya dari mana? Ya kan, gini, ini tuh kami yang pertama ini rugi bagi World Bank, ya di mana ini tambang tuh susah dan sebagainya. Terus kedua, kalau misalkan memang sebenarnya tambang tuh juga nggak dan lain sebagainya. Ya nanti itu saya bahas di argumen saya nantinya. Terus kenapa justru memfunding ke negara yang korup itu bakal ngaruh lingkungan semakin parah. Negara yang korup itu pemerintahnya tamak. Tamak artinya mereka bakal likely buat tidak peduli akan hal-hal yang seperti Kominfo contohnya. Udah tahu sekarang ada hacker tapi dia nggak bikin sistem buat nge-backup data dan juga meng-hire orang-orang yang expertise di bidangnya. Di sisi mereka lumpur lapindo akan terjadi dikarenakan penambangan lumpur lapindo berbasis kepada
yang berujung yang ujung-ujungnya mereka nggak melakukan pengecekan bahwa daerah Sidoarjo ada lumpur lapindo di bawah tanah tersebut, bukan seperti membuat ekstraksi misalkan yang dengan budget semurah mungkin dan lain sebagainya. HAM yang terjadi nggak cuma lingkungan tapi nge-HAM ke orang-orang sekitar yang tinggal di daerah tambang tersebut, seperti di Sidoarjo contohnya banyak rumah yang hilang, terus juga tercemar, banyak juga air tanah tercemar dan lain sebagainya. Dan juga HAM lain yang bakal terjadi di sisi mereka adalah mineral yang bakal hilang yang diakibatkan oleh ketamakan dari koruptor ini. Dan juga selain itu SDA, sumber daya alam itu seperti tabungan sebuah negara, karena emang itu aja yang mereka punya. Tapi masalahnya adalah kalau kamu bantu pemerintah yang korup untuk ambil semua sumber daya alam itu, mereka bisa kantongin keuntungannya sendiri. Maka dari itu jawaban dari sisi mereka bahwasanya jawaban dari sisi mereka bahwasanya kalau memang tambang itu susah itu dan semahal itu dan sebagainya, ya makanya si permintaan ini korup gitu loh. Walaupun kamu ngasih uang misalkan 1M, diinvest 1M dan sebagainya, tapi pada akhirnya tambang tersebut tidak bisa dihandle oleh negara yang korup, dan juga negara korup ini yang dimana negara korup ini adalah negara berkembang, dan pada akhirnya mereka nggak punya knowledge untuk mengenai tambang dan sebagainya. Makanya dari itu pada akhirnya World Bank juga rugi. Ya udah, negara berkembang ini nggak usah fokus ke mining gitu loh. Maka dari itu proud to propose. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim pemerintah. Selanjutnya pembicara pertama dari tim oposisi untuk merespon. Oke, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Oke, saya izin set timer sebentar. Untuk POI bisa unmute. Mungkin saya akan buka setelah argumentasi pertama. Kalau enggak, tolong jangan spam karena takutnya mengganggu argumentasi saya. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. 7 menit argumentasi first speaker mereka, saya rasa nggak penting karena mereka mau ngomongin interest World Bank, mereka mau untung dan sebagainya. Saya rasa ini bukan mesti aktor dan pada akhirnya bukan. Jadi ya ini nggak jelas banget. Tapi masuk ke setup saya. Satu, gimana sih proses pendanaan di kita? Kita stick on status quo. Bank Dunia itu organisasi yang dipegang ya, dari banyak negara misalnya. Punya ya mereka juga ngasih pendanaan, juga nggak simple. Oh iya nih ngasih 100 juta, tinggal kasih aja sebagainya. Ya pasti mereka ada misalnya potri RAB atau bentuk dokumentasi dan sebagainya, pada akhirnya bukan untuk pendanaan ekstraksi SDA ini. Tapi kedua juri, penggambaran penting sebenarnya negara-negara korup itu gimana? Dua hal. Satu, negara korup yang lain negara berkembang, artinya tidak ada pengawasan sama sekali. That's why ya itulah kenapa kalau bangun infrastruktur jalan dan sebagainya itu bisa dikorup, terus tambang timah sampai 271 triliun sebagainya. Atau kedua, negara korup sebenarnya yang salah satu pemerintahan yang sangat individualis, yang mementingkan dirinya supaya dananya mereka bisa pakai buat foya-foya kebutuhannya diri sendiri. Tapi ketiga, independent battle, mekanisme mereka sangat problematik. Karakterisasi negara korup itu mostly negara berkembang. Mekanisme mereka ketika mereka pengen investasi ke NGO dan sebagainya, ini saya rasa nggak relate sama negara berkembang. NGO di negara berkembangnya tuh minim banget. Jadi kami nggak ngerti delta mekanisme mereka. Dua kontribusi dalam debat ini. Satu, bagaimana impact dari stop pendanaan ini ke masyarakat. Kedua, kenapa pada akhirnya stop pendanaan justru lebih stop pendanaan justru lebih membuat korupsi semakin parah di negara yang korup ini. Satu, kenapa pada akhirnya impact masyarakat lebih baik di sisi kami? Mereka datang dengan bilang, oh iya interest World Bank itu supaya dapat keuntungan, tambang timah itu lama, jadi World Bank itu nggak mau rugi. Tapi saya rasa World Bank sebenarnya kenapa Bank Dunia itu ada untuk meningkatkan SDGs. Artinya apa tujuannya? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara di dunia, ekonomi, kestabilan ekonomi dan sebagainya. Tapi kenapa pada akhirnya penyetopan pendanaan itu merugikan masyarakat? Ada dua alasan struktural mengenai hal ini. Satu, negara korup itu negara-negara yang negara-negara berkembang misalnya, sehingga pemerintah itu nggak akan likely memberikan pendanaan pada akhirnya ke negara ekstraksi ini karena pendanaannya sangat minim pada akhirnya, bukan? Karena kalau di stop pada akhirnya mereka nggak akan bisa korup lagi. Jadi pada akhirnya minim pendanaan buat ekstraksi di sisi mereka karena stop dari World Bank ini, karena interest pemerintah ya korup untuk individu mereka. Tapi kedua, kalaupun masih ada pendanaan, saya rasa pendanaan dari APBN dan sebagainya itu nggak bisa cepat karena korup ini ya
negara berkembang yang miskin misalnya, jadi prosesnya either lama atau nggak cair-cair pada akhirnya. Jadi pada akhirnya dua alasan ini membuktikan bahwa negara-negara korup itu nggak akan bisa merasakan benefit dari ekstraksi SDA, sehingga ekstraksi SDA di sisi mereka akan sangat lama pada akhirnya, bukan. Sehingga impactnya apa? Satu, ke perusahaan-perusahaan di negara korup nggak bisa berjalan karena nggak ada bahan baku misalnya. Sesimpel produksi minyak itu sangat susah karena udah nggak ada pendanaan ekstraksi lagi. Ini pada akhirnya impactnya akan ke kehidupan masyarakat, akses minyak aja itu susah, bahan bakar dan sebagainya. Kedua, harga-harga akan semakin mahal karena bahan bakunya itu Yoi. sebagainya pada akhirnya karena ekstraksinya ini karena terhambatnya ekstraksi SDA ini pada akhirnya, bukan. Jadi pada akhirnya ya bakal jadi kayak inflasi misalnya karena harga-harga yang sangat mahal karena minimnya bahan baku karena stop pendanaan untuk ekstraksi ini. Jadi Yoi. pada akhirnya interest World Bank untuk SDGF itu nggak ada pada akhirnya. Tapi way-nya apa? Satu, secara skala, saya rasa di kami engage kepada vulnerable aktor yang pada akhirnya masyarakat di negara-negara berkembang yang pemerintahannya korup, padahal bukan salah mereka. Kenapa negara itu nggak bisa improve, padahal salah pemerintah. Artinya tidak akan bisa menyelamatkan dunia mereka, ya mereka masih bisa beli bahan-bahan baku yang sangat murah, pada akhirnya masih bisa akses barang-barang yang murah, nggak terjadi inflasi sebagainya. Kedua, prasyarat seluruh argumentasi mereka untuk membuat negara-negara korup itu nggak korup lagi, masyarakatnya harus sejahtera dulu. Kalau enggak, ya udah sama aja, mereka nggak bisa berkembang stagnan pada akhirnya, bukan. KPI 3, 2, 1. Eh, Oke. ketika Anda bilang bahwa masyarakat akan rugi, tapi kan itu kontingen ke negaranya nggak korup, terus kenapa bisa tersalurkan ke masyarakat? Oke. Kalau misalnya masyarakat itu rugi karena adanya korupsi ini, gini loh. Kalau misalnya mereka korupsi, berarti pendanaannya stop. Terus akhirnya nggak ada pendanaan ke ekstraksi ini karena udah yang salah itu sistem pemerintahannya. APBN nggak bisa lancar buat ekstraksi SDA ini pada akhirnya, bukan. Itu yang kami gambarkan dari tadi pada akhirnya. Kalaupun dananya datang dari APBN untuk ekstraksi ini, either lama atau akhirnya nggak cair karena pemerintahannya udah korup. Jadi World Bank itu masih punya tendensi harus membantu negara-negara berkembang itu. Tapi kedua, kenapa pada akhirnya stop pendanaan justru pada akhirnya membuat korupsi semakin parah di sisi mereka? Dua alasan. Satu, pemerintah yang basisnya korupsi itu pada akhirnya akan semakin korup di sisi mereka karena kalau misalnya di dunia mereka yang nggak mereka gambarin dari first speaker mereka, misalnya ekstraksinya dari APBN dan sebagainya, itu akan membuat pemerintah akan semakin korupsi karena pendanaan seperti infrastruktur dan sebagainya itu mudah banget dialokasiin daripada kamu korupsi dari dana dari Bank Dunia ini pada akhirnya, bukan. Jadi pada akhirnya kalau misalnya dana dari APBN kamu bisa korupsi miliaran, triliunan dan sebagainya. Setidaknya kalau misalnya kamu korupsi dari dana Bank Dunia, ya kamu masih ada pengawasan dari Bank Dunia, setidaknya kamu bisa korupsi 10 juta aja sebagainya. Justru korupsi juga parah di sisi mereka. Kedua, tidak ada likelihood kenapa pada akhirnya pemerintah akan stop korupsi kalau pada akhirnya pendanaan ini di stop di sisi mereka. Karena pada akhirnya di sisi mereka korupsi juga akan tetap ada, bahkan lebih parah terjadi di sisi mereka. Dan secara yang awalnya mereka korupsi dana infrastruktur lain, tapi Bank Dunia stop pendanaan, yang otomatis proyek ini akan dipakai buat pakai dana APBN. Pada akhirnya ada insentif yang besar pemerintah korupsi dana. Jadi pada akhirnya korupsi di sisi mereka itu double. Saya rasa secara impactnya apa? Korupsi juga akan semakin masif di sisi mereka. Justru tendensi korupsi akan semakin parah di sisi mereka. Dan kedua, mereka juga tidak menyelamatkan aktor-aktor seperti masyarakat di negara berkembang yang kesalahannya sebenarnya ada di pemerintahan. Jadi secara mikro dan makro kami menang, sangat bangga sebagai oposisi. Baik, terima kasih pembicara pertama dari oposisi. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pemerintah. Bentar Kak, second speaker-nya lagi berusaha masuk breakout room, soalnya tadi ketendang. Oke. Tapi dia dengar kan obatnya? Dengar Kak, kita satu tempat.
Oh, oke, oke, oke. Sebentar Kak, saya baru diakses sama hostnya. Sekarang baru masuk. Oke, silakan dimulai. Tes, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Boleh diulang lagi? Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Kadang dia nggak jelas, tapi masih bisa kedengaran sih. Kalau dari yang lain, boleh kasih jempol kalau dengar. Kedengaran. Atau, oke. Aku juga Oh, kedengaran oke. kok ya. Oke. Oke. Sebelumnya, semua yang akan ada di pidato saya hanya untuk tujuan berdebat aja, nggak usah dianggap serius, dan berhubung ini direkam, tolong jangan ambil apapun keluar dari konteks. Oke. Memulai perdebatan saya dalam 3, 2, 1. 4 klarifikasi kenapa sayangnya tim oposisi sudah kalah di debat ini. Karena pertama, mereka backlash. Mereka bilang kalau APBN itu nggak lancar. Tapi gini loh, hutang yang akan kamu ambil akan dikelola oleh orang yang sama yang kelola APBN. Jadi kalau mereka bilang APBN itu jelek, masih jadi pertanyaan terbuka kenapa manifestasinya akan bagus di mereka. Justru itu akan lebih parah. Mereka bilang nggak apa-apa kalau kita korupsi aja dana dari IMF seperti kayak gitu. Tapi gini loh, ini tuh bukan uang gratis BTW, ini tuh kamu berhutang. Artinya apa? Artinya kalau kamu kasih koruptor, kamu korupsi uang sekarang, yang harus membayar hutang itu adalah generasi depan kamu. Artinya kamu sebagai negara berkembang akan lebih susah lagi untuk kamu bisa bangkit dan untuk bisa bangkit karena kamu udah banyak hutang. Tapi kedua, mereka bilang kalau Bank Dunia itu bisa watch over dan lain sebagainya. Tapi gini loh, Bank Dunia itu nggak punya kekuatan untuk intervensi di dalam suatu negara, jadi kita bilang argumentasi ini nggak relevan sama sekali. Tapi ketiga, mereka nanya kita, gimana caranya kita buka tambang di sisi kita? Ya jawabannya gampang, kita nggak buka tambang di sisi kita, coba dengerin lagi seperti Teja. Karena kita sadar kalau negara-negara ini punya banyak alternatif loh, contohnya manufacturing misalnya. Kalaupun kamu nggak punya tenaga kerja misalnya, kamu banyak sekali investor yang masih mau buka perusahaan di tempat kamu. Kenapa? Karena contohnya kebijakan regulasi untuk pekerja itu misalnya lebih ringan contohnya. Atau mungkin kamu adalah negara dengan consumer base yang gede kayak Cina misalnya. Makanya investor mau langsung buka suatu perusahaan di sana biar misalnya kayak begitu dibikin produknya itu bisa langsung di deliver misalnya atau sepertinya kayak misalnya negara kamu itu dekat dengan supply chain lainnya dan hal-hal seperti itulah yang kita bilang bisa digunakan oleh negara ini. Kamu gak harus selalu ambil sumber daya alam. Tapi keempat, banyak NGO itu yang internasional, banyak NGO yang juga ada di negara berkembang. Contohnya seperti Indonesia sendiri, kita banyak sekali punya NGO lingkungan dan lain sebagainya, itu nggak siap mereka bilang kalau nggak ada NGO di sisi kita sama sekali. Dan kita bilang ini tuh suatu hal yang eksklusif karena di sisi kamu susah untuk dapat pendanaan untuk NGO ini karena dananya diprioritasin untuk para koruptor ini persis seperti yang kamu mauin kan. Dua kelas debat ini. Kelas pertama tentang ekonomi dan membantu rakyat. Nah, premisnya itu simpel. Karena uang ini nggak gratis, kamu bakal harus bayar. Prerequisite sebelum kamu bisa berkembang lebih jauh adalah kamu harus bayar utang ini dulu. Jadi kalau utang ini aja nggak bisa kamu bayar, ini kamu udah fail. Inilah kenapa Linda itu salah identifikasi ketika dia bilang kalau Teja itu cuma mentingin kepentingan Bank Dunia. Oke, kita nggak peduli tentang Bank Dunia, tapi masalahnya ini tuh negaramu sendiri loh. Kalau kamu nggak bisa bayar utangnya, kamu juga yang rugi. Oke, kita engage aja langsung ke best case scenario mereka. Menurut kita tuh nggak akan bisa bayar utang karena kita udah jelasin proses untuk membuat main itu susah. Tapi di sini saya mau nebelin lagi, aktornya ini sangat khusus dan sangat spesifik, yaitu negara yang korup. Artinya apa? Artinya likely untuk orang-orang yang ada misalnya di posisi-posisi teratas itu masuk karena nepotisme misalnya. Banyak dari manajer-manajer daripada company-company ini misalnya. Makanya bahkan dari sisi sumber daya manusianya aja nggak cukup untuk ngejalanin hal-hal seperti hal-hal ekstraksi dan lain sebagainya. Dan kita juga udah jelasin kenapa itu tuh bahaya karena manifestasinya kayak Purwapindo misalnya itu mereka sama sekali nggak engage. Itulah yang akan terjadi di mereka dan itulah kenapa itu buruk.
Tapi begini, oke, kita asumsi mereka bisa bayar utangnya, tapi ini satu hal yang belum mereka buktikan adalah kenapa mereka bisa membuat negara ini lebih maju dan membuat negara ini lebih baik. Dua alasan kenapa itu nggak bisa. Karena pertama, kita udah bilang, kalau jualan barang mentah luar negeri itu cuma short term cash aja, alias cuma jangka pendek, dan itu tuh susah. Kenapa? Karena begini, negara yang punya mesin olah, mesin smelter itu cuma beberapa, cuma negara berkembang kayak di Eropa misalnya. Sedangkan negara yang jual sumber daya alam itu banyak sekali. Makanya leverage atau kekuatan negosiasi antara kamu sebagai penjual dan negara lain yang punya smelter sebagai pembeli itu tuh nggak setara. Makanya kadang negara-negara yang punya mesin olah itu mereka bisa patok harga kamu dengan murah sekali. Karena kalau kamu nggak mau jual harga murah, ya udah kita beli aja dari China misalnya. Itulah masalah yang ada di sisi kamu. Makanya banyak negara berkembang itu jual batu bara murah sekali ke negara-negara berkembang. Makanya susah bagi mereka untuk bahkan mendapatkan keuntungan dari sana. Makanya kita nggak mau ambil konflik ini. Tapi gini, masalahnya adalah nggak likely bagi pemerintah yang korupsi untuk punya insentif untuk bikin infrastruktur pembangunan jangka panjang. Yang likely terjadi adalah mereka akan hanya ya udah jualan barang mentah aja, nggak likely untuk mereka mau bikin smelter di negara kita sendiri. Kenapa? Karena insentif mereka cuma untuk dipilih ulang. Jadi mereka cuma mau bikin program yang terlihat seakan-akan kita itu bagus secara jangka pendek kan. Dan ini tuh ngerugiin masyarakat luas pada long run-nya. Tapi kedua, sumber daya alam itu sesuatu yang nggak stabil. Realize bahwa sekarang di status quo itu banyak sekali transisi terjadi ke green energy, contohnya energi yang lebih terbarukan, dan itulah di saat kamu pada akhirnya akan ditinggalkan. In the best case scenario, ini tuh cuma bisnis model yang cuma bisa berjalan untuk 50 tahun ke depan misalnya, atau kayak 20 tahun ke depan. Karena sebelum itu kayak negara-negara lain itu udah tinggalin kamu untuk pergi ke energi yang lebih terbarukan. Tapi masalahnya pada saat itu terjadi, kamu nggak akan punya uang sisa untuk misalnya kembangin energi tak terbarukan kamu kan, kayak kamu nggak akan punya uang lebih untuk investasi di kayak mesin-mesin dan investasi ke arah kayak baterai dan lain sebagainya. Itulah masalah di sisi mereka, artinya ekonomi mereka buruk. Tapi secara komparatif di kontraktual kita itu jauh lebih baik. Kita bilang lebih baik untuk kamu investasi di hal-hal yang langsung kayak kepentingan masyarakat ini, contohnya seperti manufaktur, UMKM, pendidikan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini untuknya langsung dirasakan rakyat, artinya uang itu jalur langsung ke rakyat. Sementara kalau kamu mau memberikan keuntungan kepada rakyat, tapi kamu kasih melalui jalur koruptor ini, jalur pemerintah, dan kamu harus tunggu sampai pajak dan lain sebagainya, artinya itu banyak sekali untuk keuntungan ini tuh dicomot di tengah jalan contohnya. Tapi yang kita udah karakterisasi sebelumnya, negara-negara yang korup di setiap level, jadi setiap level akan diambil. Itulah masalah di kamu, kenapa manifestasinya itu akan buruk. Tapi alasan kenapa itu tuh eksklusif dan likely di sisi kita, karena ya udah, artinya pemerintah di sini, artinya di sisi kita itu jauh lebih baik manufakturnya dan lain sebagainya. Tapi crash kedua, ekstraksi alam itu bahaya dan alamnya itu bisa rusak. Kita udah bilang rentan sekali ekstraksi itu untuk merusak kayak lahan dan lain sebagainya. Contohnya seperti illegal land clearing, contohnya seperti kayak pohon-pohon ditebangin kelapa sawit, atau misalnya ditebangin tempat Indo supaya kamu bisa bikin tempat untuk ekstraksi dan lain sebagainya. Kita bilang itu jauh lebih buruk. Kita bilang hal-hal itu sangat berbahaya, apalagi karena kalau pemerintahnya korup, artinya dia itu likely untuk nggak terlalu merhatiin misalnya proses dari ekstraksi tersebut. Makanya banyak hal yang kayak sangat berbahaya terjadi di sisi kamu. Dan inilah sesuatu yang nggak bisa mereka ubah. Ini tuh buruk karena bank dunia itu bukan fungsinya untuk kebaikan semua dunia, tapi di sisi mereka ini malah justru mendukung koruptor tersebut kan. Sebaiknya kita tunggu untuk kayak generasi yang lebih bisa mengelola semua sumber daya alam ini, karena begitu kamu terus ekstraksi, kalau kamu kasih uangnya sekarang, sumber daya itu akan suatu hari habis, dan ketika orang udah bisa ngelola, mereka udah nggak punya uang. Dan oleh karena semua alam itu Oke, terima kasih pembicara kedua tim proposisi. Selanjutnya pembicara kedua dari tim oposisi. Halo, P2 oposisi. Tes, apa suara saya jelas, Kak? Jelas. Oh, oke. Ini karena sinyalnya putus-putus, nanti kalau gini diinterupsi aja. Tapi saya mau nyiapin timer sebentar.
Tes, oke. Untuk POI lewat chatbox aja. Em, em, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Kami rasa debat ini evaluatif dengan juri. Kita mengevaluasi apakah stop pendanaan itu tuh baik atau buruk, bukan membahas bagaimana apakah ekstraksinya itu perlu dilakukan di negara berkembang atau negara-negara yang korup itu atau tidak. Sehingga kami rasa kasus mereka aneh dari awal. Dan kedua, kami rasa interest Bank Dunia itu bukan untuk profit secara masif seperti yang mereka katakan. Even profit pun kami rasa nggak selebay dan semasif yang mereka katakan, karena Bank Dunia, kenapa pada akhirnya Bank Dunia itu melakukan bantuan pendanaan untuk proyek ekstraksi SDA dan sebagainya, yang karena ini kendala dari negara-negara yang nggak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat seperti logistik dan sebagainya dengan yang solusi satu-satunya itu adalah ekstraksi SDA ini. Sehingga pada akhirnya ekstraksi ini ada untuk dibantu sama Bank Dunia karena goals mereka seperti yang dikatakan P1 saya itu SDGs ataupun mengurangi kemiskinan dunia dan sebagainya. Ini sudah membuktikan, bahkan mereka nggak jelasin kenapa pada akhirnya profit menjadi tujuan utama dari Bank Dunia, bukan? Kemudian yang ketiga, Bank Dunia itu juga tidak semasif itu karena pada akhirnya Bank Dunia itu memberikan sistem utang yang mereka katakan tidak semasif itu karena mekanismenya itu mereka bakalan ngasih pinjaman juga. Pertama, mereka bakal melihat bagaimana apa kebutuhan yang akan dipinjam dari negaranya itu. Mereka bakal memberikan kayak ERAB dan sebagainya sehingga pada akhirnya itu sangat-sangat ketat sistemnya. Namun yang kedua, bahkan banyak juga pertimbangan dari Bank Dunia untuk bagaimana si negara ini apakah mereka bisa mengembalikan pinjaman mereka dalam jangka waktu beberapa tahun dan sebagainya. Mekanisme inilah yang ada pada Bank Dunia sehingga pada akhirnya kami rasa Bank Dunia tidak seproblematik yang mereka katakan. Namun yang keempat, kami nggak ngerti maksud mereka, apakah di sisi mereka tidak ada ekstraksi SDA dan sebagainya, sehingga kami mengasumsikan hal ini. Namun dua hal, satu, kami rasa ini nggak likely, karena pada akhirnya kebutuhan masyarakat itu sangat banyak, terutama di kebutuhan negara-negara korup yang pada akhirnya alokasi dana ke masyarakatnya itu sangat kecil misalnya dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya kebutuhan masyarakat itu tidak akan terpenuhi di sisi mereka. Jikapun mereka ingin mengembangkan teknologi dan sebagainya, itu juga tidak akan bisa, karena pada akhirnya ini merupakan notif, ini merupakan negara-negara yang korup dan sebagainya. Namun yang kedua, kami rasa pada akhirnya perputaran ekonomi yang mereka katakan itu juga tidak akan bisa terjadi. Karena pada dasarnya ketika kebutuhan masyarakat saja tidak terpenuhi, ketika mereka ingin melakukan ekstraksi SDA untuk menemukan bahan baku untuk mereka bisa melakukan perputaran ekonomi, penjualan dan sebagainya, itu juga tidak akan bisa terjadi di sisi mereka ketika misalnya mereka menstop ekstraksi SDA ini, bukan. Sehingga pada akhirnya masuk ke dalam komparasi. Saya akan membawakan dua isu komparasi sini. Pertama, komparasi tentang isu korupsi ini. Sehingga pada akhirnya kami rasa bahwasannya korupsi itu simetris terjadi di kedua sisi. Karena pada dasarnya karakterisasi orang-orang di pemerintahan itu tuh emang nggak sepeduli itu sama masyarakatnya, apalagi negara-negara korupsi sebagai aktor di debat ini. Mereka hanya peduli isi uang mereka saja. Namun dari mana sih datanya mereka korupsi? Dua hal, satu infrastruktur dan yang kedua uang fasilitas pembangunan dan sebagainya. Namun kami rasa uang Bank Dunia ini pun likelihood-nya juga tidak bisa dikorupsi karena pada dasarnya Bank Dunia itu merupakan organisasi yang dinaungi oleh banyak negara misalnya dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya dana-dana yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang akan disalurkan kepada suatu negara untuk misalnya proyek ekstraksi SDA seperti di MOS ini dan sebagainya, itu pasti likely akan melalui sebuah mekanisme yang sangat-sangat ketat dan juga pengawasan, sehingga pada akhirnya uang ini akan lanjut ataupun sampai kepada proyek yang mereka inginkan dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah di sisi kami, pada akhirnya uangnya itu akan sampai ke proyeknya dan pada akhirnya even if korupsi itu akan terjadi. Namun deltanya adalah ketika di sisi mereka pendanaan ini di stop pada akhirnya, ya di sisi mereka uang yang ada untuk pada akhirnya mereka melanjutkan ekstraksi ataupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mereka itu tidak ada asupan dana misalnya dari Bank Dunia ini, sehingga pada akhirnya uang yang akan dipakai adalah uang dari APBN dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya justru dengan sistem pemerintahan yang dimiliki oleh suatu negara-negara yang korup yang sangat problematik, dengan mereka adanya
dengan tidak adanya dengan mereka yang harus juga menggunakan memberikan dana untuk kebutuhan masyarakat itu dengan APBN mereka juga bakalan tetap korupsi dan bahkan lebih banyak lagi korupsinya, dan bahkan uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang seharusnya datang dari World Bank itu juga yang datang dari APBN itu juga dikorupsi sama mereka dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya korupsi di sisi mereka itu justru lebih parah karena double, misalnya mereka 20 juta dan di sisi kami atau di status quo itu hanya simetris terjadi 10 juta dan sebagainya. Namun isu kedua adalah terkait masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ekonomi. Pada akhirnya kebutuhan masyarakat akan likely terpenuhi di sisi kita karena pada akhirnya even if pemerintahan itu korupsi dan sebagainya, setidaknya pada akhirnya di sisi kami ketika World Bank ataupun Bank Dunia ini memberikan suntikan dana kepada suatu negara, uang itulah yang bisa dimanfaatkan pada akhirnya untuk ekstraksi SDA dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Long term impact-nya apa? Ketika pada akhirnya satu, bahan baku dari mereka itu bisa terpenuhi karena pada akhirnya mereka tidak memiliki karakteristik negara-negara itu adalah negara miskin dan sebagainya. Mereka tidak memiliki bahan apapun, mereka tidak memiliki misalnya seperti teknologi dan sebagainya, yang pada akhirnya dengan adanya suntikan dana dari sini hal itu bisa terpenuhi, bukan? Sehingga pada akhirnya yang kedua, perputaran ekonomi mereka secara internal saja itu akan tetap bisa dilakukan dan bahkan jauh lebih baik di sisi kami pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya kami menyelesaikan kedua isu ini bangga menjadi oposisi. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim pemerintah. Apakah Boleh diulang, putus-putus. halo, cek apa suara saya terdengar? Oke, clear, terdengar. Oke. POI lewat unmute. Jadi boleh pindah kamar nggak? Oke. Oh ya, POI lewat unmute. Kalau saya nggak buka sesi POI, Anda bisa POI sendiri aja. Kayak I guess trigger warning. Mungkin isu ini akan mengangkat beberapa instansi-instansi tertentu. Take this with a grain of salt. Saya akan mulai pidato saya dan 3, 2, 1. 6 framing penting tentang kenapa oposisi sayangnya udah kalah dalam debat ini. Pertama, sangat unik ketika Serlinda bilang kalau nggak dikasih dana, nanti masyarakatnya nggak dapat duit. Permasalahannya gini, kalau kamu mau bilang gini, kamu tidak pernah menjelaskan kenapa ini akan sampai di masyarakat. Kalau kamu menimbang sesuatu yang tidak dibuktiin, penimbangan atau weighing-nya itu jadi nggak guna. Kedua, keji banget dunia mereka ya. Mereka bilang, biarin deh mereka korup, yang penting nggak pakai dana APBN. Jujur, saya mau nangis dengar first speaker mereka. Kamu korup, tapi yang nanggung duitmu adalah orang-orang nanti di masa depanmu, anak cucumu, karena mereka harus menanggung pemerintahan yang korup itu yang kamu tidak membuktikan kenapa likelihood-nya bahwa uangnya akan sampai di mereka. Kamu sendiri yang concede kalau mereka akan likely buat korup. Ketiga, mari kita ikutin kontekstualisasi second speaker mereka dan bilang kalau ini adalah debat evaluatif. Pertanyaan adalah, kami mengevaluasi kalau likelihood untuk Bank Dunia likelihood bagi Bank Dunia untuk memberikan pinjaman ke sisi mereka dan terjadi keuntungan agar negara tersebut bisa mengembalikan duit itu sebagai duit pinjaman itu unlikely. Kami mengevaluasi kalau ini buruk. Tapi framing keempat, mereka bilang, oh Bank Dunia peduli SDGs guys. Jujur ini karakteristik yang sangat masih kami pertanyakan. Pertanyaan adalah, gimana kamu bisa mencapai SDGs ketika di sisi kamu tidak ada likelihood bagi negara tersebut untuk menyalurkan duit tersebut ke masyarakat mereka, tidak ada likelihood bagi mereka untuk menyukseskan dan memintarkan anak-anak mereka, tidak ada likelihood untuk mengembalikan duit itu tersebut, sehingga pada akhirnya SDGs yang kamu glorifikasi unlikely. Kelima, saya nggak tahu goal mereka apa. First mereka bilang, oke, nggak apa-apa kami korup, yang penting duitnya lebih. Kedua, tapi second mereka bilang, oh, Bank Dunia nggak bakal dikorup. Jadi kami bingung, mereka tuh mau ngasih mereka korup apa enggak? Tapi yang kedua adalah, kalau memang Bank Dunia itu unlikely buat dikorup, pertanyaannya adalah, kenapa mosi ini ada? Kalau mosi ini ada, karena memang ada pertimbangan likely bahwa ini tuh akan dikorup. Makanya kasus mereka tuh tidak bisa kayak gitu kalau mereka cuma bilang Bank Dunia nggak bakal dikorup, karena iya, kriminalitas itu bakal terjadi. Keenam, mereka nggak bisa fiat kalau semua negara itu udah pasti dibayar hutang, karena udah direview Bank Dunia. Jika semua negara yang RAB-nya udah direview Bank Dunia dan pasti bisa balik modal, nggak bakal berhutang,
Lalu kenapa negara-negara seperti Yunani, Sri Lanka masih bisa korup walaupun misalnya mendapatkan pendanaan? Atas 6 framing tersebut, kasus mereka nggak berdiri. 2 isu, satu ekonomi, kedua kontrafaktual. Pertama, mari kita bahas ekonomi. Mereka bilang korupsi lebih sedikit di sisi mereka karena mungkin cuma 10 juta. Gini loh, koruptor itu pada akhirnya mau mengambil semua yang mereka ambil, sehingga di sisi kamu malah jumlah secara magnitudonya duitnya bakal diambil lebih banyak. Kedua, sebaiknya nggak usah nambah utang aja yang cuma bakal dikorup. Mending sama sekali nggak usah gitu loh pada akhirnya. Tapi yang ketiga, aku rasa debatnya bukan tentang itu. Aku rasa stance yang harus mereka ambil itu pada akhirnya bukanlah membuktikan kenapa korupsi itu bagus, tapi hal yang lain. Sehingga saya rasa ekonomi itu jauh lebih buruk si mereka. Tapi apa yang kami buktikan? Pertama, kami membuktikan bahwa likelihood bagi ini berhasil itu sangat buruk. Kenapa? Satu, mereka korup. Kedua, proses untuk mengekstraksi mineral itu lama. Ketiga, ini bukan merupakan pasar yang sustainable. Dunia sekarang sedang shifting ke green energy, dan ketika kamu sebagai negara yang bahkan likelihood itu belum jelas, tapi even if itu likely, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Keempat, kerugian buat Bank Dunia. Atas 4 alasan tersebut, likelihood-nya itu sangat tidak mungkin bagi mereka untuk pada akhirnya mengembalikan duit tersebut. Sebelumnya apakah POI? 3, 2, 1. Tapi selanjutnya, mari kita asumsikan base case mereka. Even if banget berhasil, ini tetap akan buruk. Mereka sendiri concede kalau negara yang korup itu likely adalah negara yang masih berkembang, negara yang pengawasannya masih sangat buruk. Ini berarti kamu tidak punya kapabilitas, kamu tidak memiliki kapasitas teknologi untuk pada akhirnya mengolah teknologi tersebut. Mengolah bahan mentah tersebut. Itu berarti sehabis kamu mengekstraksi, kamu hanya akan menjual barang mentah tersebut, keuntungannya tidak akan maksimal. Jadi bahkan jika negara kamu itu utopis dan tidak korup itu dan berhasil, keuntungan akan marginal. Isu kedua, mari kita bahas tentang kontrafaktualisasi kita. Apa yang kita inginkan? Kita mau bahwasanya kita meminjamkan duit-duit ini misalnya kepada NGO internasional atau proyek-proyek sosial buat bikin edukasi negara tersebut. Aku akan gunakannya untuk hal yang langsung dikenakan oleh misalnya yang langsung sampai di masyarakat, seperti bantuan sosial yang langsung dari organisasi internasional dan bukan dari negara tersebut. 4 alasan kenapa ini better. Satu, banyak NGO yang mau membantu negara ini karena mereka tidak profit insentif dan mereka pada akhirnya bergerak pada bidang humanitarian sosial. Kedua, problem yang dihadapi oleh negara berkembang yaitu adalah low quality SDM yang membuat orang-orang itu menjadi korup. Pembuatan yang kita lakukan berdampak langsung ke masyarakat, dibuat langsung oleh organisasi internasional, langsung sampai ke masyarakat tanpa ada birokrasi yang terlalu ribet. Ketiga, ini tidak melalui birokrasi yang korup, sehingga ada likelihood yang lebih besar terjadi karena orang yang menyelenggarakan proyek tersebut ada orang yang memang memiliki insentif untuk pada akhirnya misalnya memberikan bantuan humanitarian sosial dan bukan untuk korup. Keempat, ini lebih baik secara long term karena ini mendevelop country-nya, membuat orang-orang di negara mereka nanti pada akhirnya nggak korup. Dan ini benefitnya juga bagi Bank Dunia, karena ketika orangnya pada akhirnya pintar, orangnya tidak korup, mereka akan likely buat misalnya menduduki posisi pemerintahan, menjadi tidak korup dan segala macamnya. Mereka bilang apa? Mereka bilang, loh, nanti gimana mereka mau ekstraksi? Exactly, kita tidak mau mendanai itu, kita tidak mau ada ekstraksi. Kami sudah menjelaskan bahwa saya pada akhirnya ini menjadi suatu sektor yang merugikan, menjadi sebuah sektor yang unlikely, sehingga kontrafaktual kami jadi lebih bagus. Tapi yang terakhir, bahkan jika ini berhasil, mereka konflik bahwa ini adalah karakterisasi negara berkembang, itu berarti ini menjadi unlikely, ini berarti mereka hanya akan menjual barang mentah, sehingga pada akhirnya keuntungan yang didapat akan sangat marginal, tidak bisa mengembalikan hutang mereka pada dunia. Apa konklusinya di sini? Pertama, kami membuktikan bahwa kontrafaktual ketika kita memberikan memberikan pinjaman kepada organisasi yang tidak terafiliasi dengan pemerintahan bisa langsung masuk dan pada akhirnya bisa membantu mendevelop setidaknya. Yang kedua, mereka tidak pernah membuktikan likelihood bahwasanya itu akan mereka tidak pernah membuktikan likelihood kenapa pada akhirnya akan sampai ke masyarakat. Ketiga, bahkan jika di base case scenario mereka sukses, ini tetap akan buruk karena tidak ada banyak teknologi untuk misalnya membantu membuatnya menjadi produk jadi dan segala macamnya. Untuk semua alasan tersebut, apa metriknya menang? Terima kasih pembicara ketiga dari tim proposisi. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim oposisi.
Oke, saya untuk ngatur timer dulu ya. Oke, 20 detik. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke, saya bakal bacain pidato saya, tapi sebelum itu juga nggak ada semua dalam debat ini cuma untuk keperluan debat dan nggak ada tujuan atau maksud tertentu. Jadi ya, untuk prevensi interupsi itu bisa langsung unmute aja, tapi saya juga bakal buka sesi interupsi juga setelah saya bacain kelas yang pertama. Pidato kan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dari awal, debat ini jadi aneh ketika mereka tidak pernah menjaga pembuktian mereka kenapa pada akhirnya Bank Dunia harus atau tidak ngestopin pendanaan ini. Tapi lihat bagaimana dengan sisi kami. Kami udah buktiin kepada Anda kenapa di sisi kami dengan tidak mengstop pendanaan ini bakal nyiptain benefit yang lebih berimpact pada masyarakat pada akhirnya bukan. Saya akan bahas ini ulang pada kelas saya juga nantinya. Tapi yang kedua, lihat mereka kontradiksi. P2 mereka bilang kalau mereka nggak mau ada ekstraksi, tapi P3 mereka bilang bahwa pendanaan ini jelek. Proposisi, tolong clearin dulu stance Anda dari awal, karena sampai P3 Anda pun ini masih belum jelas dan nggak ada kejelasan di sisi Anda pada akhirnya. Tapi lihat, saya juga akan bahas tentang hal ini, karena pada akhirnya kalau pendanaan Anda ini nggak akan seburuk itu daripada kita akan jelaskan pada kelasnya juga nantinya. Tapi mari kita masuk ke point framing. Pertama, stance mereka dari awal itu udah sangat bermasalah ketika mereka menjelaskan bagaimana interest World Bank yang pengen profit misalnya. Proposisi, penggambaran kami dari awal itu udah sangat clear ketika Bank Dunia itu adalah organisasi dunia yang tujuannya untuk memajukan seluruh dunia pada akhirnya bukan. Tujuan mereka itu adalah untuk melancarkan bagaimana misalnya program SDGs 2045 misalnya. Mereka pengen bangun ekonomi berkelanjutan misalnya dengan ngasih pinjaman ke negara-negara untuk kembangin negaranya sendiri. Inilah interest Bank Dunia yang nyata yang ada di dunia. Tetapi kalaupun interest mereka itu bergantung pada profit dan harus bayar utang, ya kalaupun emang ini benar dan memang ini ada sekarang, tapi lihat pengembalian uangnya itu bukan yang semasif itu untuk dibalikin, bukan. Bahkan mekanisme Bank Dunia sebelum kamu minjam uang pun itu udah ada, kayak misalnya kamu harus nyetor berapa GNP kamu atau berapa GDP kamu misalnya per kapita dan lain sebagainya. Justru ini akan menjadi tolak ukur kamu untuk berapa kamu bisa dikasih pinjaman dan lain sebagainya, bukan pada akhirnya. Kamu misalnya bawa tentang kasus Sri Lanka dan lain sebagainya, kami rasa Sri Lanka itu bukan cuma berutang pada World Bank pada akhirnya, tapi mereka juga kejebak hutang karena kejebak hutang Cina bukan pada akhirnya. So kamu juga harus cek reality pada akhirnya bagaimana yang ada di dalam status quo. Tapi kedua, lihat mekanisme mereka sangat problematik ketika mereka pengen ngasih investasi ke NGO aja, terus mereka bakal edukasi masyarakat. Proposisi, mari lihat bagaimana karakterisasi negara yang korupsi itu. Negara ini itu adalah negara-negara yang masif korupsinya, itu adalah negara-negara berkembang akhirnya, bukan kayak Venezuela, Indonesia yang misalnya udah kamu bilang tadi di first speaker kamu. Ini artinya proposal kamu ketika pengen ngasih investasi ke NGO, ini nggak akan akses untuk negara-negara berkembang. Negara berkembang itu mostly orang-orangnya masih kerja jadi buruh misalnya, jadi industri, jadi kerah biru misalnya. Sedangkan NGO itu adalah organisasi non-profit, ya mereka nggak mentingin profit pada akhirnya. Pekerjaan ini itu nggak akses di negara berkembang, so mekanisme pun kamu pun itu nggak bisa dibangun. Ataupun ketika pun ada, itu jumlahnya dapat dihitung jari misalnya. Contoh kayak kamu tahu Pandawara, ya udah cuma dapat ada Pandawara aja pada akhirnya, bukan tidak yang semasif itu tentang NGO ini, dan mekanisme kamu udah clear. Mekanisme kamu sangat problematik. Kamu dari awal, dari first speaker kamu itu udah nggak bisa nggambarin debat ini dengan sangat jelas. So pada akhirnya pas dua framing ini kamu kalah dalam debat ini proposisi. Tapi mari kita masuk ke kelas kami yang pertama tentang sisi mana yang masyarakatnya akan jauh lebih sejahtera. Kami rasa ekstraksi ini penting untuk buat bagaimana bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada akhirnya. Apalagi ini adalah konteks negara-negara berkembang misalnya, atau negara-negara korup yang artinya negara-negara berkembang yang peningkatan jumlah penduduknya pun itu bakal terus naik tiap tahunnya. Tidak ada analisis yang jelas di sisi proposisi kenapa masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya pada akhirnya, bukan. Sesederhana kayak untuk beli bensin misalnya atau beli gas misalnya, tanpa ada ekstraksi ini. Kami tidak mengerti bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera di sisi proposisi, dan mereka nggak pernah jelasin impact ini ke masyarakat, tapi kami menang. Tapi lihat kasus mereka itu selalu bergantung pada misalnya, negara itu cuma jual bahan mentah aja, untungnya dikit dan lain sebagainya. Tapi kami rasa masih ada check and balance di status quo. Masih ada misalnya kayak program-program tentang pemerintah kayak hilirisasi misalnya. Kayak misalnya kamu kalau kamu nanya kenapa masyarakat bisa untung di sisi kita, ya ekstraksi ini tuh bakal ngebuka gimana
bidang pekerjaan mereka. Sesimpel kayak kamu nambang biji besi misalnya, kamu olah jadi batang besi dan lain sebagainya. Justru UMKM di sisi kami pun itu bakal lebih dibantu dengan ada ekstraksi ini, karena mereka nggak perlu lagi kayak ngeimpor SDA dari negara luar yang biaya juga cukup tinggi dan sebagainya. Mereka udah dapat di negara mereka sendiri. Justru masalah UKM pun bakal tetap berkembang sih kami, dan dari inilah yang nggak pernah notice sampai P3 kalian. Tapi mari kita bahas tentang masalah korupsi tapi sebelum masuk ke kelas kedua, apakah ada interupsi? 1, 2, 3. Oke, berarti ada setuju. Oke, berarti ada setuju. Mari kita masuk ke kelas kedua kami tentang masalah korupsi. Kami rasa ada kesalahpahaman proposisi terhadap kasus kami. P1 kami nge-preemptif dan bertanya pada Anda, ketika bukan dari Bank Dunia, lalu dana ekstraksi pertamanya itu dari mana? Lalu P1 kami membuat analisis ketika misalnya kalau misalnya kamu pakai APBN atau kamu pakai uang negara, ini bakal justru untuk di-likely karena ini adalah uang negara dan yang korupsi pemerintah, jadi lebih gampang untuk korupsi pada akhirnya. Dari P1 kami udah berusaha nanya ke Anda bagaimana pada akhirnya masyarakat bisa dapat SDA. Bahkan kami udah buat preemptif tentang hal ini ketika misalnya dana ini di-stopin, tapi kami nggak pernah dapat analisis sisi Anda kenapa kita harus nyetopin ini pada akhirnya, dan ya kamu nggak pernah jelasin ini impactnya untuk ke masyarakat. Tapi P2 kami itu juga udah ngejelasin ke Anda kalau Bank Dunia itu tidak likely untuk dikorupsi pada akhirnya oleh negara-negara korup ini pada akhirnya bukan. Sesimpel karena mereka udah ada perjanjian dari awal, mereka udah ada mereka misalnya udah ada kayak ada perjanjian, mereka udah ada RAB yang udah jelas bibit bobotnya datang dari mana pada akhirnya. So kami rasa negara-negara ini juga nggak bakal lagi untuk korupsi negara berkembang. Tapi lihat masalah kamu tentang kamu mempertanyakan bagaimana teknologi bisa berkembang, ini justru akan likely dari sisi kami ketika kamu ngelakuin ekstraksi, karena kamu bakal ada misalnya kayak kamu bakal beli alat tambang yang lebih berkualitas misalnya, ataupun kamu misalnya bakal ada pengembangan dari SDA yang udah kamu tambang pada akhirnya bukan. So inilah yang nggak pernah kamu notice dari P1 hingga P3 kamu pada akhirnya bukan. So masalah ini pun kami udah menang. Justru yang kami pertanyakan dari awal itu bagaimana pada akhirnya masyarakat bisa sejahtera di sisi kamu. Bagaimana pada akhirnya atau kenapa seurgent itu untuk harus mengstokkan dana ini pada akhirnya bukan. So kamu nggak pernah jawab hal ini, dan kami rasa pun kasus kamu dari awal sampai akhir itu udah runtuh, dan ya tim oposisi menang dalam debat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya pembicara penyimpul dari oposisi. Oke, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas. Oke, sebentar ya Kak, izin set timer. Oke, berdasarkan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebentar Kak, timernya salah. Wait. Sorry Kak, wait. Oke. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. 3 poin klarifikasi. 1, wording motionnya saya rasa menyesali pendanaannya. Debat ini tuh membahas apakah stop pendanaan itu baik atau buruk, tapi bukan bahas ekstrasinya itu baik atau buruk sih pada akhirnya. Jadi stance mereka udah nggak clear dari awal. Kedua, mereka tuh nggak dengerin speech saya. Gini loh stance kami yang udah kami jelasin. Dari first speaker kami, kita butuh pendanaan dari Bank Dunia supaya pendanaan ekstraksi itu tetap ada dan tetap masif, supaya bisa untuk menggali energi terbaru, energi tambang sebagainya. Supaya di sisi mereka tuh nggak pakai dana APBN untuk ekstraksi ini yang pada akhirnya lebih mudah dikorup. Jadi kami nggak mau stop pendanaannya biar ekstraksinya berjalan dengan lancar. Tolong dengerin speech saya. Ketiga, mereka sangat kontradiksi. Gini loh juri, 1, first speaker mereka bilang, oh ya Bank Dunia tuh bakal rugi, kami nggak ngerti kenapa interestnya pada akhirnya ke Bank Dunia bakal rugi dan sebagainya. Kedua, second speaker mereka tiba-tiba datang dengan bilang, oh iya takutnya nanti negara rugi karena nggak bisa bayar utang, jadi mending nggak usah ada ekstraksi aja. Tapi kan sebenarnya kami tuh nggak ngerti kalau mereka nggak mau ekstraksi, tapi third speaker mereka tuh langsung bilang, ya negara berkembang, negara korup tuh nggak bisa loh ngembangin teknologinya. Terus secondnya bilang nggak mau ekstraksi. Terus kamu mau apa di negara
korup. Sebenarnya masih nggak clear stance mereka. Apakah mereka mau negara korup yang udah miskin karena pemerintahannya akan semakin miskin pada akhirnya karena kamu bilang ini kan? Oke, jadi pada akhirnya merusak tapi pada akhirnya di 2 kelas kami udah menang. 1, menaik kelas kenapa tentang masyarakat di negara-negara korup. Kedua, pada akhirnya kelas ekonomi. Oke, masuk pada kelas pertama. Kami udah framing dari awal, yang salah dari negara-negara korup itu sebenarnya pemerintahannya, tapi masyarakat harus apakah masyarakat harus merasakan dampak dari kesalahan pemerintah sehingga mereka tidak bisa mengakses bahan-bahan energi seperti misalnya gas dan sebagainya yang akan semakin mahal. Saya rasa kamu jahat banget, kamu nggak mau ekstraksi kan tadi bilangnya. Terus jadi pada akhirnya apa? 1, perusahaan nggak bisa produksi karena kamu bahan bakunya aja modalnya tuh nggak ada, kan ekstraksi di stop di negara, nggak ada pendanaan. Pada akhirnya bukan. Kedua, produk-produk mahal, sesimpel minyak, minyak, bahan bakar gas sebagainya. Ini yang kami udah jelasin berlayer bukan, tapi bayangnya apa? Kami sih sebenarnya bingung interest mereka buat negara-negara korup itu sebenarnya apa? Kenapa mereka nggak mau pendanaan, nggak mau ekstraksi, terus maunya mereka apa? Itu nggak clear dari mereka. Sebenarnya satu skala besar aktoran di posisi ini sebenarnya adalah masyarakat di negara-negara korup itu karena mereka harus mendapatkan impact dari kesalahan pemerintah pada akhirnya yang sangat-sangat individualis, mereka korupsi pada akhirnya tapi mereka nggak bisa akses jadinya ekstraksi ini karena pendanaannya di stop, jadi mempengaruhi kebutuhan mereka. Kedua, prasyarat kesejahteraan masyarakat di negara korup itu harus dapat dulu bahan baku dan sebagainya, karena kamu juga setuju kalau teknologi nggak bisa dikembangin di negara korup ini pada akhirnya bukan, sehingga kalian menang. Kedua, kelas tentang ekonomi. Korupsi itu ada karena sistem pemerintahan yang jelek dari awal, yang kami udah jelasin. Mereka bakalan korupsi terus-menerus pada akhirnya, sehingga pemerintah nggak akan seperhatian itu sama masyarakat. Kami rasa korupsi itu simetris di kedua sisi, tapi data yang kami jelaskan adalah sisi kami ya udah stick on status quo. Mereka misalnya korupsi dana APBN, tapi kebutuhan masyarakat untuk ekonomi bakal terpenuhi dengan dana World Bank ini pada akhirnya bukan. Saya rasa masalah korupsi itu nggak bisa diselesaikan juga dengan stop pendanaan ini pada akhirnya, jadi ini bukanlah hal yang eksklusif di sisi mereka. Kedua, sisi mereka ketika dananya di stop itu bakalan nggak ada dana untuk kebutuhan masyarakat lagi, bahkan nggak ada perusahaan yang akan membangun, perusahaan di negara kamu, ini akan buat negara kamu buruk, justru pada akhirnya ekonomi jauh akan lebih buruk di sisi kamu. Jadi secara mikro dan makro untuk negara yang berkembang di negara korup, kami sangat bangga sebagai sisi oposisi. Oke, baik. Terima kasih pembicara penyimpul dari oposisi. Selanjutnya pembicara penyimpul dari tim pemerintah. Apakah suara saya jelas? Iya, jelas. Oke. Pidato ini tolong jangan diambil personal. Oke. Memulai perdebatan saya dalam 3, 2, 1. 5 klarifikasi kenapa mereka udah kalah di debat ini. Karena pertama, semua kasus mereka itu nggak bisa jalan karena mereka nggak bisa buktiin kenapa manifestasi dari pendanaan ini akan bagus. Kenapa? Karena semua argumentasi mereka sendiri kenapa APBN itu jelek udah ngebunuh kasus mereka sendiri, bahkan nggak perlu diribat. Karena gini, masalahnya di sisi mereka adalah kalau manifestasinya itu jelek, nggak peduli kamu bisa bikin kilang minyak berapa banyak, tapi masalahnya adalah nggak ada jaminan sama sekali bahwa semua itu akan datang ke rakyat. Jadi kalau argumentasi tim oposisi itu adalah oke, harga bahan bakar akan naik dan segala macam, kita mempertanyakan kenapa ini tuh nggak akan terjadi di sisi mereka juga, di mana pemerintah korupsi itu ya udah semua keuntungan itu diambil oleh pemerintah, makanya mereka jual mahal-mahal sebenarnya, sama sekali nggak ada eksklusivitas di mereka. Tapi begini, hal-hal seperti minyak dan lain sebagainya kita udah bilang ini tuh cuma barang mentah, artinya kamu nggak salah
pakai, artinya kamu harus jual ke negara lain dulu kan. Artinya apa? Artinya kamu harus beli lagi dari negara itu. Jadi itulah alasan kenapa bahkan jika Indonesia itu banyak banget produksi minyak, tapi harga minyak di Indonesia itu tetap bergantung kepada fluktuasi pasar internasional misalnya. Karena Indonesia banyak impor minyak dari luar, hal itu ya karena minyaknya dibenerin sama orang luar misalnya. Jadi nggak benar-benar nggak ada jaminan kalau ini tuh bakal murah cuma karena kamu produksi sendiri. Tapi kedua, jujur goal mereka ini terdengar sedikit seperti trade off karena mereka bilang ya udah goal kita nggak apa-apa deh kamu korupsi, tapi korupsinya sedikit aja, 10 juta aja. Tapi gini loh, masalahnya WMK itu udah jelasin ke kamu kalau koruptor itu nggak pandang bulu dalam korupsi kayak gitu. Mereka itu korupsi karena ada kesempatan, bukan karena mereka cuma mau 10 juta. Jadi kalau ada kesempatan mereka ambil banyak, ya mereka tetap ambil banyak. Berarti mereka korupsi dari IMF, mereka juga korupsi lokalmu dong. Jadi sama sekali nggak solving any problem di sisi mereka. Jadi ketiga, mereka bilang kita harus ekstraksi dan lain sebagainya. Gini loh, ini masalahnya. Mereka demand kita untuk tetap ekstraksi, tapi mereka sendiri yang bilang kita nggak akan bisa ekstraksi karena kita nggak punya uang. Jadi jujur, nggak jelas banget sisi mereka. Tapi gini loh, kita nggak apa-apa, kita ambil aja trade of ekstraksi, kita bilang justru bagus, karena artinya sisi kita itu lebih eco-friendly atau go green kan, tapi mereka sama sekali nggak jelasin gimana dengan dampak negatif dari ekstraksi yang justru akan dirasakan oleh generasi mendatangmu, itu mereka sama sekali nggak jelasin, dan mereka nggak engage, berarti semua harm itu masih standing. Tapi keempat, please stop buang waktu untuk bilang SDG, ini bukan lomba kartul, kita juga punya manufaktur baru berkembang dari sana, jadi kita bisa fulfill SDG dan lain sebagainya. Tapi 5, nggak ada siap mereka bilang kalau NGO itu nggak bisa sentuh orang-orang butuh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak aja NGO juga, contohnya NGO seperti pelatihan dan lain sebagainya, itu juga bantu people on the ground, NGO yang tentang edukasi misalnya dan lain sebagainya. Bahkan jika NGO nggak sebanyak itu, nggak apa-apa, karena seenggaknya ini benefit yang lebih baik daripada kamu yang udah hutang terkorupsi pula, dan itu tuh sangat hard. Flash pertama tentang ekonomi masyarakat. Mereka bilang bank dunia itu nggak seri korup. Kenapa kita nggak tahu? Tapi gini, bank dunia itu nggak punya kekuatan untuk intervensi ke negara lain, itu yang udah aku bilang di second speech itu, tapi nggak di-engage sama sekali. Artinya apa? Artinya kalau negara ini udah dikasih uang, uangnya tetap dikorupsi, ya tetap aja kamu sebagai bank dunia nggak bisa ngapa-ngapain dong. Tapi sebagai kontraktual kita tuh jauh lebih baik karena kita itu mengdevelop SDM, dan SDM atau sumber daya manusia itu justru paling dibutuhkan oleh negara-negara berkembang ini. Sementara di sisi mereka kita belum dengar penjelasan sama sekali tentang bagaimana kalau kamu misalnya bisa produksi minyak, bisa produksi BBM dan lain sebagainya, gimana rakyat kamu itu pada akhirnya akan berkembang di negara yang korup ini, karena itu mereka sama sekali nggak punya business case. Tapi question kedua tentang preservasi sumber daya alam, dan itu penting banget. Karena apa? Karena kita bilang pasar untuk sumber daya alam itu udah nggak lama lagi, sebentar lagi kita ditinggalin. Sementara at the best case scenario, kalaupun mereka bisa develop pasar itu, pada akhirnya itu bukan sumber ekonomi yang sustainable, dan itu justru akan lebih baik, lebih buruk di sisi mereka. Kenapa? Karena pemerintah udah terlanjur sangat ketergantungan kepada industri itu, artinya industri itu nggak ada, mereka nggak punya safety net lainnya. Sementara di sisi kita, kamu masih punya SDM, kamu masih punya manufaktur dan lain sebagainya, karena semua alasan tersebut menang. Oke, terima kasih. Untuk pengumumannya nanti dikasih di main room. Untuk kakak-kakak juri, kita mungkin pindah ke breakout room. Dari ruang 2. Udah disediain kayaknya. Oke, terima kasih semuanya atas perdebatannya.